Duduk perkara siswi SMAN 8 tak naik kelas. Diduga karena orang tua adukan pungli dan korupsi ke polisi. Siswi SMA Negeri 8 Medan Maulidza Sari Febrianti tidak naik kelas, diduga karena bapaknya melaporkan sekolah terkait pungli ke polisi. Coki Indra, ayah Maulidza datang ke sekolah protes atas keputusan tersebut pada saat pembagian rapor, Sabtu, 22 Juni 2024. Sebab ia menduga anaknya dinyatakan tinggal kelas buntut dari laporannya ke polisi terkait dugaan kasus pungli dan korupsi yang dilakukan kepala sekolah. Padahal berdasarkan keterangan Coki, anaknya yang duduk di kelas 11 MIA 3 itu memiliki nilai bagus. Tetapi alasan sekolah memutuskan Maulidza tinggal kelas karena absennya yang banyak. Sebelumnya saya pernah melaporkan kepala sekolah atas dugaan kasus korupsi dan pungli. Karena saya gak mau berdamai sama dia, jadi dugaan kami karena hal itu dibuatnya anak saya tinggal kelas. Tapi alasannya karena banyak absen, ujar Coki. Nilai rapor siswi tersebut berdasarkan pantauan tribun-medan.com melampaui kriteria ketuntasan minimal, KKM. Seperti di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan prakarya contohnya, siswi tersebut mendapat nilai A. Namun di rapor tertulis jelas jika Maulidza tinggal di kelas 11. Dengan catatan dari wali kelas untuk meningkatkan prestasi dan mengurangi absennya. Maulidza mengaku dirinya sudah 3 kali dipanggil kepala sekolah menanyakan perihal bapaknya. 2 minggu lalu saya ditanya lagi, kayak mana saya bisa menolong kamu? Karena masalah absensi saya. Sedangkan absensi kehadiran itu 75% dari Kemendikbud, dan tak hadirkan 25%. Tapi absensi saya masih 10%. Tapi saya malah ditinggal kelaskan, kata Maulidza. Diketahui sebelumnya Coki pernah melaporkan kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan atas dugaan pungutan liar. Laporan itu juga dibuktikan dengan balasan dari Polda Sumut lewat dikeluarkannya surat pemberitahuan perkembangan Dumas yang terbit pada 5 April lalu. Ya, saya melaporkan kepala sekolah ini, karena peraturan menteri dan pemerintah dilanggar. Sebelumnya saya sudah melaporkan ke dinas, tapi tindakan itu tidak ada. Dan karena perbuatannya melanggar hukum, maka saya laporkanlah ke Polda atas dugaan korupsi dan pungutan liar. Peraturan Menteri Pasal 3 Ayat 1A dan Ayat 2, itu mengatakan kepala sekolah harus membuat dulu RAPS baru berhak mengutip uang SPP. Ternyata tidak ada, jelas Coki. Lebih lanjut Coki mengungkapkan kekecewaannya dengan pihak sekolah. Ia sempat menyinggung jika anaknya membayar uang SPP secara penuh, alias tidak mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp35.000 per bulan yang ditujukan untuk orang miskin. Ke Polda pun saya kejar ini. Tahun ini memang saya laporkan beliau. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan dan sudah diperiksa, kata Coki.